Cinta Sang Pewaris. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 2012 sampai tahun 2014. Bab 2012 protagonis yang terlambat. Setelah Zhao Hebi melihat Chen Buwei, dia segera berdiri dan berjalan di depan Chen Buwei. Kemudian dia berkata sambil tersenyum, Sekte Master Chen, sepertinya kita berdua tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari 10 tahun. Yah, sudah hampir 10 tahun. Chen Buwei mengangguk sedikit. Dan Ye Tianxuan dan Ye Yaoyao duduk dengan tenang di tempat yang sama saat ini, seolah-olah mereka tidak berniat berbicara dengan Chen Buwei atas inisiatif mereka sendiri. Dari sini, terlihat bahwa seharusnya ada perselisihan antara Ye Tianxuan dan Chen Buwei. Saudara Zanders, kamu bilang kamu juga begitu, tapi itu hanya tantangan dari junior. Anak-anak cuek, jadi kenapa kamu masih mengikutinya? Zhao Hebi berkata sambil tersenyum. Anak ini bukan junior biasa. Fendi Zanders dan saya sering bertengkar sebelumnya, tapi saya tidak mengambil tindakan terhadapnya karena wajah Tuan Ye, tapi saya tidak berharap dia menjadi lebih serius dan mengambil inisiatif. Untuk membaringkanku. Setelah menandatangani tantangan, aku tidak punya pilihan selain setuju. Chen Buwei menjelaskan sambil tersenyum. Beberapa junior benar-benar harus mendapat pelajaran yang baik, atau mereka tidak akan pernah memiliki ingatan yang panjang. Zhao Hebi memandang Chen Buwei dan mengangguk. Aku juga bermaksud begitu. Chen Buwei tersenyum, lalu berjalan ke depan Ye Tianxuan, dan berkata dengan lembut, saya tidak menyangka Master Sekte Ye memberi saya wajah seperti itu. Aku tidak memberimu wajah, aku memberikan wajah Fendi Zanders, dan aku di sini hari ini karena Fendi Zanders. Ye Tianxuan berkata dengan ringan. Hahaha, jadi begini. Chen Buwei tidak bisa menahan tawa ketika mendengar kata-kata Ye Tianxuan, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena dia tahu betul sifat Ye Tianxuan, memprovokasi Ye Tianxuan sekarang hanya akan membuatnya semakin malu. Chen Buwei duduk diam menunggu kedatangan Fendi Zanders. Pada saat yang sama, Chen Wenzuo membawa semua orang dari keluarga Chen ke puncak gunung. Bahkan Chen Xiaowu dan Chen Tianyi termasuk di antara orang-orang ini. Saat ini, ekspresi Chen Xiaowu sangat jelek. Meskipun dia tahu bahwa Fendi Zanders tidak melawan Chen Buwei sepenuhnya untuk menyelamatkannya, dia tidak pernah berpikir bahwa Fendi Zanders akan begitu ceroboh. Meskipun Chen Xiaowu tahu bahwa kekuatan Fendi Zanders sangat menakutkan, dia tidak berpikir bahwa Fendi Zanders bisa mengalahkan Chen Buwei 100%. Begitu Fendi Zanders kalah dari Chen Buwei, maka hidup Chen Xiaowu akan hancur, dan tidak ada cara untuk melepaskan diri dari belenggu keluarga Chen. Dan dengan banyaknya orang di keluarga Chen, tampaknya kecuali Chen Xiaowu, semua orang berharap Chen Buwei dapat membunuh Fendi Zanders dengan tangannya sendiri, terutama Chen Tianyi. Saat ini, Chen Tianyi belum pulih sepenuhnya dan masih perlu duduk di kursi roda, tetapi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ayah, bisakah kakek benar-benar membunuh Fendi Zanders hari ini? Chen Tianyi bertanya pada Chen Wenzuo dengan suara rendah. Tentu. Chen Wenzuo mengangguk tanpa ragu-ragu. Ketika Chen Tian mendengar ini, wajahnya menjadi sedikit bersemangat, dan kemudian dia mengertakkan gigi dan berkata, saya telah menunggu begitu lama, dan akhirnya biarkan saya menunggu sampai hari ini, saya harus melihat sendiri ketika Fendi Zanders berlutut dan memohon belas kasihan. Lihat, aku akan menyiksanya sampai mati. Kakekmu berkata bahwa setelah mengalahkan Fendi Zanders, dia akan menyerahkan Fendi Zanders kepadamu, dan kemudian kamu dapat menyiksanya sesukamu. Chen Wenzuo berkata dengan suara rendah. Itu bagus sekali. Setelah Chen Tianyi mendengar kata-kata ini, ekspresi wajahnya tampak menjadi lebih bersemangat. Semua orang mungkin tidak tahu bahwa Fendi Zanders, yang sedang menunggu dengan cemas, diam-diam sedang sarapan di restoran di kota Huiwen. Ekspresi wajah Guan Wen, yang duduk di hadapan Fendi Zanders, sangat rusak. Lagi pula, waktu di tantangan adalah jam 9 pagi, tetapi sudah lewat jam 8.30, dan Fendi Zanders masih meminum supnya dengan gembira. Jangan khawatir. Pernahkah kamu mendengar? Grandmaster Chen dari Tianyuanzong akan bertempur besar dengan Tuan Muda Zik Xiaozong. Bagaimana mungkin saya tidak tahu tentang hal sebesar itu? Lokasi pertempuran besar ini adalah Gunung Tianyuan yang tidak jauh dari kami.
Sayangnya, terlalu banyak orang di gunung tersebut. Saya khawatir kami tidak dapat pergi ke sana sekarang. Apa yang dapat saya lakukan jika saya naik? Saya mendengar bahwa pertempuran antara orang-orang besar seperti ini dapat menghancurkan dunia dengan satu gerakan, dan berapa banyak orang yang mungkin terluka secara tidak sengaja pada saat itu. Mari kita tidak naik, dan menunggu dan mendengarkan dengan tenang. Hasilnya akan berhasil. Kamu benar, dan sekarang sudah terlambat meskipun itu sudah lewat. Sepertinya perang akan segera dimulai. Pada saat ini, dua prajurit yang duduk di sebelah Fendi Zanders dan Guan Wen mulai berdiskusi dengan suara rendah. Setelah mendengar apa yang dikatakan kedua orang ini, ekspresi Guan Wen tampak semakin tidak berdaya, dan dia berbisik kepada Fendi Zanders, Tuan Zanders, kapan Anda berencana untuk pergi? Sekarang bahkan orang luar pun tahu bahwa ini sudah terlambat. Anda masih membuang-buang waktu Anda di sini. Biarkan mereka menunggu, aku tidak akan berada di sana, dan aku tidak akan bisa bertarung. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Alasan utamanya adalah waktunya sudah tertulis di surat perang. Kalau tidak ke sana, apakah ada yang salah? Guan Wen berkata tanpa daya. Tidak ada yang salah dengan itu, aku berbaik hati membiarkan Chen Buwei hidup lebih lama. Fendi Zanders terus meminum supnya. Tuan muda, anggap saja aku memohon padamu, aku tidak tahu berapa banyak orang yang menunggumu sekarang, ayo pergi ke sana sekarang, oke? Guan Wen merasa seperti sedang membujuk seorang anak kecil dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Dalam 3 hari terakhir, Fendi Zanders benar-benar melakukan apa yang dia katakan, tidak menghabiskan waktu untuk berkultivasi sama sekali, hampir makan, minum dan bersenang-senang di mana-mana, tanpa persiapan sama sekali. Dan Guan Wen tidak punya pilihan selain menemani Fendi Zanders berkeliling gunung dan sungai sesuai keinginan Fendi Zanders. Saat ini, Guan Wen bahkan merasa Fendi Zanders sama sekali tidak berniat mengikuti tantangan tersebut. Jika ini masalahnya, maka sekte Zixiao mereka mungkin akan menjadi lelucon kali ini. Oke, aku kenyang, kita berdua boleh pergi. Tetapi saat ini, Fendi Zanders tiba-tiba meletakkan sumpit di tangannya, dan berkata dengan lembut kepada Guan Wen. Benar-benar. Ketika Guan Wen mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi wajahnya sedikit bersemangat. Tentu saja itu benar. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu berjalan langsung menuju luar restoran. Di sisi lain, para pejuang di Gunung Tianyuan menunggu hingga pukul 9. Tetapi mereka sudah lama tidak melihat Fendi Zanders mendaki gunung, dan ekspresi wajah orang-orang ini mulai menjadi cemas. Ada apa dengan Fendi Zanders ini? Iya, sudah berapa lama kita semua menunggu di sini, kenapa kita belum juga datang ke sini? Mungkinkah Fendi Zanders tidak berniat untuk datang? Kalau begitu, bukankah ini mempermainkan kita? Semua orang mulai berbicara dengan suara pelan. Akhir bab ini. Bab 2013. Bab 2013 Perang Besar dimulai. Saat ini, ekspresi wajah Wali Agung Zixiaozong juga sangat jelek. Orang-orang di sekitarnya juga mulai menanyakan apa yang terjadi dengan Fendi Zanders. Tapi tanpa daya, pelindung agung tidak tahu apa yang terjadi. Putra ketiga, kamu harus menelepon Guan Wen sekarang dan menanyakan apa yang terjadi dengan Tuan Muda. Pelindung besar itu berkata kepada pelindung ketiga dengan sangat cemas. Sehat. San Hufa segera menyetujuinya, lalu bangkit dan pergi memanggil Guan Wen. Tuan Zanders ada di sini. Tuan Zanders akhirnya sampai di sini. Pada saat ini, tiba-tiba ada ledakan sorak-sorai dari bawah puncak gunung, dan para prajurit yang telah melihat Fendi Zanders di kota Jiangcheng semuanya mulai berteriak, dengan ekspresi sangat bersemangat di wajah mereka. Penjaga besar itu buru-buru melihat ke bawah gunung, dan menemukan bahwa sebenarnya Fendi Zanders dan Guan Wen yang sedang berjalan mendaki gunung dengan perlahan. Akhirnya sampai di sini. Setelah melihat pemandangan ini, pelindung agung menghela nafas lega, karena barusan dia khawatir di dalam hatinya jika Fendi Zanders benar-benar tidak datang, bagaimana dia akan menjelaskan kepada para prajurit ini dan Chen Buwei dan yang lainnya. Chen Buwei melihat posisi Fendi Zanders perlahan, dengan ekspresi aneh di wajahnya, dan segera melepaskan nafasnya. Berdengung. Dalam sekejap, nafas Chen Buwei langsung menuju ke Fendi Zanders. Meskipun pertempuran belum dimulai secara resmi, Chen Buwei sudah berencana untuk mempermalukan Fendi Zanders. Dia menggunakan seluruh nafasnya pada tubuh Fendi Zanders, berusaha mempersulit Fendi Zanders di kaki gunung untuk bergerak.
Jika itu adalah seniman bela diri peringkat Xuan, maka di bawah aura Chen Buwei, apalagi berjalan, dia bahkan mungkin tidak bisa berdiri, dan hanya akan berbaring di tanah. Setelah merasakan aura Chen Buwei, penjaga besar itu tidak bisa menahan keringat untuk Fendi Zanders di dalam hatinya. Jika Fendi Zanders bahkan tidak tahan dengan aura ini, itu mungkin akan menjadi lelucon. Chen Buwei hanya ingin membiarkan Fendi Zanders Feng tidak bisa mendaki gunung. Ye Tianxuan memperhatikan tindakan Chen Buwei, dan tidak bisa menahan cibiran dingin. Sebagai seorang tetua, dia masih menggunakan trik seperti itu untuk mempermalukan seorang junior, itu benar-benar konyol. Saudara Chen hanya ingin memberi pelajaran pada Fendi Zanders, tidak ada yang salah dengan itu. Zhao Hebi menjawab langsung. Ye Tianxuan tersenyum menghina, dan tidak melanjutkan pembicaraan. Saat ini, Fendi Zanders sepertinya merasakan aura Chen Buwei, namun dia sama sekali tidak memperhatikan tipuan kecil Chen Buwei, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan tiba-tiba menolak tipuan Chen Buwei. Nafas naik ke atas gunung. Setelah melihat pemandangan ini, Chen Buwei, Ye Tianxuan dan Zhao Hebi membeku di tempat hampir bersamaan, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Kekuatan Fendi Zanders ini begitu kuat. Zhao Hebi menghela nafas dengan nada sangat terkejut ketika dia menemukan bahwa Fendi Zanders melawan aura Chen Buwei. Bahkan ekspresi wajah Chen Buwei berubah saat ini. Beberapa menit kemudian, Fendi Zanders membawa Guan Wen ke puncak gunung. Dan pertempuran antara Fendi Zanders dan Chen Buwei akan segera dimulai, dan hampir semua orang memperhatikan posisi gunung, dengan ekspresi sangat bersemangat di wajah mereka. Fendi Zanders melirik Chen Buwei dengan acuh tak acuh, dan Chen Buwei juga sedang melihat Fendi Zanders saat ini. Lama tidak bertemu, kekuatanmu memang meningkat pesat. Chen Buwei berinisiatif untuk berbicara dengan Fendi Zanders. Tunanganku hampir mati di tanganmu, dan aku hampir dijebak olehmu untuk mati di Gunung Chifeng. Permusuhan ini akhirnya bisa diselesaikan hari ini. Fendi Zanders menjawab Chen Buwei dengan ringan. Kamu menghajar cucuku menjadi orang yang tidak berguna, dan aku hanya ingin menyelesaikan masalah ini denganmu. Chen Buwei berkata dengan suara rendah. Hehe. Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, lalu perlahan menoleh untuk melihat orang-orang di bawah puncak gunung, dan berkata dengan lembut, Chen Buwei, aku tidak hanya akan membunuhmu hari ini, aku juga akan menghabiskan seluruh hidupmu. Jika kamu menghapus semua penghargaan yang telah kamu kumpulkan, aku akan menjadikanmu aib terbesar di dunia seni bela diri kuno Yanxia. Zhao Hebi, Ye Tianxuan, Ye Yaoyao dan yang lainnya semuanya tercengang setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders. Ekspresi wajah mereka tidak terbayangkan, karena mereka tidak pernah menyangka nada suara Fendi Zanders akan begitu keras. Fendi Zanders baru mendaki gunung kurang dari 1 menit, tetapi kata-katanya telah mengejutkan semua orang yang hadir. Tidak ada yang mengerti mengapa Fendi Zanders begitu percaya diri. Chen Xiaohu melihat posisi Fendi Zanders dengan ekspresi sangat tegang di wajahnya, dan dia bahkan merasa napasnya mulai sedikit sulit. Kalau begitu aku ingin melihat apakah kamu memiliki kemampuan ini hari ini. Dalam sekejap, aura yang sangat menakutkan langsung memenuhi jarak bermil-mil di sekitarnya. Hampir semua orang bisa merasakan bahwa saat ini, aura antara langit dan bumi sudah mulai berubah, mulai beredar secara gila-gilaan, lalu mengalir ke tubuh Chen Buwei. Tapi Chen Buwei berdiri di tengah aura itu, pakaiannya berkibar, rambut putihnya berkibar tertiup angin, dan wajahnya sangat garang. Itu adalah formasi. Ye Tianxuan bereaksi dengan cepat, mengerutkan kening dan berteriak. Benar, itu formasinya. Saudara Chen menggunakan formasi tersebut untuk melahap aura antara langit dan bumi. Zhao Hebi juga mengikutinya. Pantas saja Chen Buwei memilih tempat ini untuk pertarungan yang menentukan. Ternyata dia sudah menyusun formasi. Ini benar-benar tidak tahu malu. Ye Tianxuan berteriak dengan penuh semangat. Master Sekte Ye, sepertinya tidak ada aturan bahwa kamu tidak boleh menggunakan formasi, kan? Zhao Hebi menoleh dan menatap Ye Tianxuan. Apakah hal seperti ini masih perlu ditetapkan? Ye Tianxuan terdiam sesaat. Ini adalah keluhan pribadi antara Master Sekte Chen dan Fendi Zanders. Ini tidak ada hubungannya dengan Anda dan saya. Mari kita saksikan kesenangannya. Zhao Hebi berkata sambil tersenyum. Ekspresi wajah Ye Tianxuan sangat marah, tetapi tanpa daya, dia tidak dapat menemukan apapun untuk menyangkal Zhao Hebi, jadi dia hanya bisa berhenti berdebat dengan Zhao Hebi. Sisi lain.
Fendi Zanders memandang Chen Buwei dalam formasi tanpa ekspresi, dan berkata dengan nada menghina, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan formasi itu? Benar-benar konyol. Setelah mengatakan ini, sosok Fendi Zanders melintas, dan dia bergegas lurus ke posisi Chen Buwei. Kali ini Fendi Zanders tidak membuat persiapan apapun, dia ingin menggunakan cara paling sederhana dan langsung untuk mengakhiri pertempuran ini. Pertarungan yang ditunggu-tunggu akhirnya dimulai. Aura antara langit dan bumi menjerit dengan liar, angin dan awan bergulung, dan kilat serta guntur bersinar. Tampaknya semua orang yang hadir tidak menyangka bahwa pertarungan antara Fendi Zanders dan Chen Buwei akan dimulai begitu tiba-tiba, dan suasana mencapai puncaknya dalam sekejap. Akhir bab ini. Bab 2014. Bab 2014 ciptakan keajaiban. Bagaimanapun, ada terlalu banyak keluhan antara Chen Buwei dan Fendi Zanders. Dan kedua belah pihak sangat mengenal satu sama lain, jadi mereka berdua tidak perlu membicarakan pidato pembukaan yang membuang-buang waktu itu. Keduanya memulai pertarungan dengan tekad bahwa mereka harus saling membunuh. Baik Zhao Hebi dan Ye Tianxuan juga memiliki objek dukungan masing-masing di hati mereka. Tentu saja, Zhao Hebi mendukung Chen Buwei, sedangkan Ye Tianxuan mendukung Fendi Zanders. Hanya saja ada aturan duel antar pendekar zaman dahulu. Setelah pertempuran diumumkan, masing-masing akan hidup dan mati sesuai dengan kemampuannya, dan tidak ada yang bisa campur tangan. Jadi Zhao Hebi dan Ye Tianxuan hanya berdebat, mereka tidak punya hak untuk ikut campur dalam pertempuran ini. Chen Buwei menggunakan gerakan terkuatnya segera setelah dia bergerak, dengan gila-gilaan melahap nafas antara langit dan bumi. Meski di mata pendekar biasa, ini pertama kalinya Chen Buwei dan Fendi Zanders bertarung, namun Chen Buwei pasti sudah menguji kekuatan Fendi Zanders saat Fendi Zanders naik gunung. Fendi Zanders mampu mendaki gunung dengan aura Chen Buwei, yang cukup membuktikan bahwa kekuatan Fendi Zanders sangat menakutkan, itulah sebabnya jurus pertama Chen Buwei merupakan jurus terkuat. Di sisi lain, dibandingkan dengan Chen Buwei, Fendi Zanders sepertinya belum memasuki keadaan tersebut, karena mereka merasa meskipun Fendi Zanders juga bergerak, dia melakukannya dengan sedikit santai. Pelindung hebat Guan Wen dan yang lainnya juga memiliki ekspresi gugup di wajah mereka, dan mereka diam-diam menghela nafas dalam hati bahwa Fendi Zanders mungkin telah meremehkan musuh. Hampir seketika, Fendi Zanders bergegas ke depan Chen Buwei, dan berkata dengan dingin, pukulan ini untuk tunanganku Cleo Fei Lin. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Pada saat ini, tinju Fendi Zanders meledak menjadi cahaya yang sangat menyilaukan, dan kemudian mengenai tubuh Chen Buwei dengan keras. Setelah melihat pukulan Fendi Zanders, semua orang tanpa kecuali menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Karena pukulan Fendi Zanders begitu cepat bahkan Chen Buwei tidak bereaksi. Ketika tinju bertabrakan dengan tubuh Chen Buwei, energi yang sangat menakutkan melonjak di Gunung Tianyuan, dan hampir semua orang yang hadir dapat dengan jelas merasakan betapa kuatnya kekuatan ini. Setelah Zhao Hebi dan Ye Tianxuan melihat pukulan Fendi Zanders, mereka semua berdiri dan menatap posisi Fendi Zanders. Ini, bagaimana ini mungkin? Zhao Hebi dan Ye Tianxuan sama-sama berseru pada saat yang sama, wajah mereka terkejut selain keterkejutan. Anda tahu, keduanya adalah ahli seni bela diri kuno tingkat bumi yang asli, tetapi kekuatan pukulan Fendi Zanders yang menakjubkan barusan berada di luar jangkauan mereka berdua. Dari sini dapat dibuktikan bahwa kekuatan Fendi Zanders mungkin berada di atas keduanya. Tetapi jika kekuatan Fendi Zanders benar-benar di atas keduanya, bukankah itu berarti Fendi Zanders adalah ahli seni bela diri kuno surgawi? Tidak mungkin. Sangat tidak mungkin bagi Fendi Zanders untuk menjadi ahli seni bela diri kuno surgawi di usia yang begitu muda, itu sama sekali tidak mungkin. Zhao Hebi berteriak sedikit dengan marah. Dia sepertinya tidak dapat menerima tujuan yang telah dia kejar dengan susah payah sepanjang hidupnya, tetapi Fendi Zanders dapat mencapainya dengan begitu mudah, dan dia masih pada usia seperti itu. Ada cahaya aneh di mata indah Ye Tianxuan. Dia menatap posisi Fendi Zanders, tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam hatinya. Dan Chen Buwei tentu saja sangat terkejut saat ini. Bagaimanapun, orang lain baru saja menganalisis betapa menakutkannya kekuatan Fendi Zanders melalui auranya dan apa yang dilihatnya. Saya benar-benar merasakannya. Kekuatan pukulan Fendi Zanders melampaui apa yang bisa dia gambarkan dengan kata-kata. Dia bahkan merasa jika dia tidak meletakkan formasi terlebih dahulu dan mengandalkan kekuatan formasi untuk menahan pukulannya, kemungkinan besar dia akan terbunuh sekarang.
Fendi Zanders terbang dengan sebuah pukulan. Kenapa dia begitu kuat? Ini adalah satu-satunya pemikiran di benak Chen Buwei. Namun situasi saat ini adalah Chen Buwei menggunakan kekuatan formasi untuk terus-menerus menyerap aura langit dan bumi, mengubah aura tersebut menjadi nafas untuk melindungi tubuhnya, sedangkan tinju Fendi Zanders menghantam tubuh Chen Buwei dengan keras. Di atas nafas sekitarnya. Hanya saja di mata kebanyakan orang, pukulan Fendi Zanders mengenai tubuh Chen Buwei. Nyatanya, tinju Fendi Zanders masih terpisah dari tubuh Chen Buwei karena hembusan nafas. Yang harus dilihat sekarang adalah apakah Fendi Zanders dapat menembus aura ini. Begitu dia menerobos aura ini, maka Chen Buwei akan langsung dirugikan. Pada saat ini, waktu seolah berhenti. Chen Buwei tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Fendi Zanders bisa begitu menakutkan, ekspresi wajahnya juga menjadi ganas, dan dia mulai dengan panik mengoperasikan formasi untuk melahap energi spiritual langit dan bumi. Dan kekuatan Fendi Zanders juga terus berkumpul di kepalan tangannya, mencoba menerobos pelindung nafas di sekitar tubuh Chen Buwei. Tidak, itu benar-benar mustahil. Seniman bela diri lain dengan alam yang sedikit lebih rendah mungkin tidak melihat situasi saat ini dengan jelas, dan mereka tidak dapat merasakan sejauh mana pertempuran antara Fendi Zanders dan Chen Buwei. Namun Zhao Hebi tahu betul di dalam hatinya bahwa kekuatan Fendi Zanders jauh melebihi imajinasinya. Chen Buwei akan kalah hari ini. Saat ini, Ye Tianxuan adalah orang yang bisa melihat situasi dengan jelas. Kata-kata Ye Tianxuan menyebabkan Zhao Hebi terkejut lagi. Karena dia mengetahui bahwa dia bukan satu-satunya yang memiliki ide seperti itu, dan Ye Tianxuan juga dapat melihatnya, yang berarti Chen Buwei mungkin benar-benar dikalahkan oleh Fendi Zanders hari ini. Merusak. Benar saja, saat ini Fendi Zanders tiba-tiba berteriak. Dalam sekejap, nafas di sekitar tubuh Chen Buwei langsung dihancurkan oleh tinju Fendi Zanders, lalu menghantam tubuh Chen Buwei dengan keras. Puff. Sebuah pemandangan yang hampir tidak terpikirkan oleh siapapun muncul. Chen Buwei memuntahkan seteguk darah langsung dari pukulan Fendi Zanders, lalu terbang terbalik. Di mata para petarung biasa, Fendi Zanders dan Chen Buwei hanya bertarung satu kali, dan pertarungan baru dimulai kurang dari 5 menit kemudian. Chen Buwei langsung dipukul oleh Fendi Zanders dan muntah darah. Jika orang-orang ini tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapa yang akan percaya itu benar? Hampir semua anggota keluarga Chen menatap dengan mata terbelalak, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Hanya ekspresi wajah Chen Xiaowu yang menunjukkan cahaya aneh, karena saat ini dia sepertinya melihat harapan lagi pada Fendi Zanders. Chen Xiaowu tidak dapat menahan diri untuk mengingat segala macam peristiwa masa lalu dengan Fendi Zanders di benaknya, dan hanya pada saat inilah dia tiba-tiba teringat bahwa pria ini sepertinya tidak pernah mengecewakannya. Saya harap Anda dapat menciptakan keajaiban hari ini. Chen Xiaowu berdoa diam-diam di dalam hatinya.